Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sabita Hansa Amani, mahasiswa semester 3 jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2004011110130. Di video kali ini, saya akan membahas tentang ereotonomia. Mungkin beberapa dari teman-teman udah mengetahui nih apa sih ereotonomia itu. Dan beberapa juga dari teman-teman ada yang masih bingung. Emang ereotonomia apa sih? Gitu. Nah, pasti teman-teman kepo kan? Langsung aja simak video saya berikut ini ya. Mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu apa itu erotomania syndrome. Tapi mungkin bisa jadi juga dari teman-teman banyak nih yang gak tahu apa sih erotomania syndrome. Kita pasti pernah jatuh cinta dan ngerasa bahagia bagaikan berbunga-bunga. Terlebih saat kita merasakan saat dicinta atau dipuja oleh seseorang yang juga kita cintai. Sangat bahagia dong. Namun tunggu dulu, apakah hal tersebut memang sebuah fakta? Atau hanya GR, ya alias gede rasa atau percaya diri? Atau justru sudah masuk ke dalam gangguan psikologis? Nah, hati-hati loh. Bisa jadi ini adalah tanda erotomania syndrome. Yuk kenali lebih dalam gangguan psikologis ini. Apa itu erotomania syndrome? Erotomania syndrome artinya adalah gangguan psikologis langka yang menyebabkan penderitanya percaya bahwa seseorang sangat mencintai dirinya, padahal nyatanya tidak. Penyakit mental yang langka ini juga mempunyai sebutan lain, yakni Declaire-Embault syndrome. Jadi, para penderita erotomania ini hanya dengan berhayal, mendengar berita, atau melihat media sosial milik seorang saja sudah cukup untuk memicu munculnya gangguan delusi erotomania. Gangguan kejiwaan ini lebih banyak dialami oleh wanita, eits, tetapi bukannya tidak mungkin dialami juga oleh pria loh. Jadi, kesimpulannya, gangguan erotomania dapat menyebabkan delusi dan perilaku mania atau kondisi fisik dan mental yang sangat bersemangat, yang kadang menimbulkan perilaku tidak rasional. Karena bagi penderita erotomania, mereka merasa diri mereka adalah normal, ya wajar aku bersikap seperti ini. Padahal sebenarnya itu tidak wajar menurut orang lain. Nah, pasti teman-teman bertanya kan, apa sih sebenarnya penyebab dari erotomania syndrome? Hingga saat ini belum ditemukan alasan yang jelas mengapa seseorang bisa mengalami erotomania. Namun, gangguan ini kemungkinan disebabkan oleh faktor genetik, biologis, psikologis, dan faktor lingkungan. Erotomania juga seringkali muncul karena gangguan jiwa tertentu, seperti skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan skizoafektif, depresi, dan gangguan kepribadian lainnya, seperti borderline personality disorder. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa erotomania dapat terjadi sebagai cara seseorang untuk mengendalikan stres dan trauma berat yang dialaminya. Selain itu, penyakit tertentu seperti tumor otak atau penyakit Alzheimer juga bisa menimbulkan gejala erotomania. Tanda-tanda orang mengidap erotomania syndrome. Pertama, menguntit atau stalking atau bersikap obsesif terhadap orang yang dianggap mencintainya. Merasa orang yang dianggap mencintainya berusaha berkomunikasi secara rahasia dengan dirinya melalui pandangan, gerak-gerik, hingga status media sosial. Yang kedua, penderita menganggap bahwa si pujaan hati juga lebih dahulu mendekati dirinya. Orang lain melihatnya tindakan ini biasa saja, tetapi penderita erotomania malah menganggapnya sebagai bukti cinta, merasa banyak alasan untuk membenarkan bahwa si pujaan hati memang menyukai dirinya. Lalu penderita erotomania juga merasa bahwa si pujaan hati mencintainya dan berhasrat pada dirinya. Si pujaan hati tersebut biasanya memiliki status yang lebih tinggi
seperti selebriti atau atasan di kantor atau kakak kelas atau sosok yang dikagumi banyak orang. Lalu berikut ada kasus erotomania. Yang pertama terjadi di tahun 1995 oleh Robert Hoskins. Hoskins percaya bahwa Madonna mencintainya dan percaya penyanyi terkenal tersebut ditakdirkan untuk menjadi pendamping hidupnya. Hal ini membuat Hoskins menjadi obsesif dan menguntit Madonna secara diam-diam dengan memanjat pagar rumahnya beberapa kali. Lalu terjadi juga pada tahun 2016 pada seorang wanita berumur 50 tahun. Wanita ini melakukan konsultasi ke psikolog dan melaporkan bahwa atasannya jatuh cinta pada dirinya. Jadi si wanita 50 tahun ini merasa kalau atasannya itu jatuh cinta pada dirinya. Dan dia pun percaya bahwa suaminya berusaha menghalang-halangi perasaan atasannya tersebut. Akhirnya setelah diselidiki, hal ini tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh wanita tersebut. Jadi si wanita 50 tahun ini mengidap penyakit erotomania. Pengobatan untuk erotomania sindrom terdapat dua cara, yaitu ada psikoterapi dan pemberian obat-obatan. Jadi erotomania itu ada penanganannya karena merupakan gangguan delusi yang dibutuhkan pemeriksaan kejiwaan oleh psikolog atau psikiater. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan diagnosis erotomania dan memastikan apakah ada gangguan jiwa lain yang menyertainya. Pertama, melalui psikoterapi dilakukan agar penderita dapat dengan lebih leluasa membicarakan gejala dan hal yang ia rasakan. Melalui terapi ini, pasien akan diarahkan untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan lebih baik. Lalu di samping itu, ada juga pemberian obat-obatan, karena dokter juga dapat memberikan obat antipsikotik seperti Pimozide, Risperidon, Olanzapine, dan Clozapine untuk menangani gejala psikosis yang menyertai gangguan erotomania. Obat ini juga bisa diberikan untuk mengobati skizofrenia. Lalu, jika teman-teman mengenali gejala erotomania ini atau menyadari bahwa kondisi ini terjadi pada orang terdekat Anda atau Anda sendiri, jangan ragu untuk segera mencari bantuan psikiater atau psikolog. Karena kita harus memperhatikan kesehatan mental kita. Nah, gak kerasa pembahasan di video kali ini udah selesai aja. Pasti teman-teman udah bisa kan menarik kesimpulan kalau teman-teman itu ngerasa memang si doi suka sama teman-teman atau teman-teman mengidap penyakit erotomania sindrom. Terus juga nih buat teman-teman yang suka ngupdatein drama Korea atau ngefans dengan artis-artis papan atas, jangan sampai kalian mengidap erotomania sindrom ya. Suka sih boleh, ngefans juga boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.